Halo adik-adik semua, selamat pagi. Selamat pagi. Kakak-kakak di sini juga jawab selamat pagi ya. Gimana kabarnya adik-adik di rumah? Kakak-kakak di sini berharap adik-adik semua sehat-sehat ya. Gimana kakak-kakak di sini? Gimana kabarnya? Baik. Wah, semuanya semangat. Oke, adik-adik, kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita. Tapi sebelumnya, adik-adik duduk yang manis dulu ya. Gadgetnya disimpan, gak ada lagi yang main gadget. Udah pada siap-siap kan untuk ibadah kan? Nah, ayo kita duduk yang manis dan kita mau berdoa dulu ya sebelum kita mulai ibadah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Allah yang Maha Kasih, sungguh kami sangat mengucap syukur Bapa atas kasih-Mu. Kami masih dapat diberikan kesegaran di pagi hari ini untuk kami bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu Bapa. Kiranya Tuhan Yesus sendiri yang menolong dan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Biarlah ibadah ini dapat berlangsung dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik adik-adik. Adik-adik percaya nggak kalau langkah hidup adik-adik tuh diatur sama Tuhan? Kalau adik-adik tuh selalu jalan sama Tuhan, percaya nggak? Percaya. Kakak-kakak di sini semua pada percaya semua. Nah, kalau gitu mari kita nyanyi bersama-sama ya. Hari-hari kulalui bersama Yesus. Hari-hari kulalui bersama Yesus. Suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Hari-hari kita lalui, hari-hari ku lalui bersama Yesus. Suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Sekali lagi kita nyatakan yuk adik-adik. Hari-hari ku lalui bersama siapa? Bersama Yesus. Suka duka ku jalani bersama siapa adik-adik? Bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Bersama Yesus, juru selamatku. Tepuk tangan bagi Tuhan. Waduh adik-adik, kalau kita sehari-hari kita berjalan bersama Tuhan Yesus, kita gak perlu takut adik-adik. Kayak tadi persoalan pencobaan kita bakal hadapi kok. Tapi kalau bersama Tuhan Yesus, kita gak perlu takut. Nah ayo adik-adik, sekarang kita akan mau mulai untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita ambil sikap penyembahan Tuhan. Kita nyanyikan bahwa Allah itu selalu mengerti. Allah itu selalu mengerti setiap pergumulan adik-adik. Allah itu selalu bersama dengan adik-adik. Mau adik-adik sedih, mau adik-adik senang, itu semua Allah tuh selalu bersama-sama dengan adik-adik. Jadi kita akan menyanyikan lagu ini adik-adik. Banyak perkara yang tak dapat ku mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang tanpa Allah peduli. Adik-adik, bahwa Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita
kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Yuk tadi kita sama-sama katakan lagu ini dari awal. Banyak perkara yang kita tidak bisa mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang kami simpan dalam hati kami, yang ku simpan dalam hati. Tiada sesuatu kan terjadi. Tiada sesuatu kan terjadi tanpa Engkau peduli Allah. Tanpa Allah peduli. Kita katakan bahwa Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli. Segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Sekali lagi kita katakan Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli. Segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Yuk adik-adik, mari kita ambil sikap, kita memejamkan mata kita, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Allah yang Maha Kasih, benar Tuhan, Kau adalah Allah yang selalu mengerti setiap apapun yang kami hadapi di kehidupan kami ya Bapa. Kami mengucap syukur karena Engkau ada Allah yang selalu menyertai kami, sehingga kami tidak bisa bermegah dengan apa-apa karena Engkau selalu menyertai kami ya Bapa. Tuhan, pada saat ini kami akan mau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah Karosma yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau memakai Karosma lebih dan lebih lagi menjadi alat-Mu, sehingga kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Juga Engkau memberikan kepada kami hati seorang murid, sehingga kami dapat duduk diam mendengarkan firman-Mu. Pujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Ini menjadi doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik, kita sudah memuji, membesarkan nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau dengerin firman Tuhan. Kakak mau cerita tentang kesombongan. Yuk, di antara adik-adik yang masih sombong, lihat tuh kiri kanannya. Ya. Kita baca dulu dalam 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ya. Kasih itu sabar, berarti kita harus sabar. Kasih itu murah hati, kalau ada apa-apa ya kita harus murah hati. Ia tidak cemburu, kalau adiknya dibelikan mainan kakaknya enggak, legowo aja. Yalah udah nggak apa-apa gitu ya. Terus tidak memegahkan diri dan tidak sombong ya. Kalau masih ada benih-benih kesombongan harus segera dibuang jauh ke tubir yang dalam gitu ya. Jadi kalau kita merasa aku ini udah sombong nih ya, aduh Tuhan ampuni saya gitu, jauh, buang jauh-jauh kesombongan itu ya dari kehidupan adik-adik. Bila kita sudah merasa lebih baik dari orang lain, lebih hebat dari orang lain, lebih pintar dari orang lain, terus memandang sebelah mata orang lain, ada dia mah gak ada apa-apa, gak bisa apa-apa ya. Hal ini pertanda kita harus lebih berhati-hati.
Sebab sesungguhnya hati kita, ingat hati kita mulai berpihak kepada siapa? Kesombongan. Ya, ini akan jadi pintu masuk bagi siapa? Bukan bagi Karosma ya pintu masuknya, tetapi bagi iblis untuk menghambat pertumbuhan iman adik-adik kepada Tuhan. Waduh, berarti sombong itu nggak boleh ya. Berarti sombong itu akan merugikan kita sendiri. Iya, bahkan membuat iblis ada dalam hati kita. Jadi si iblis itu diem aja. Firman Allah bilang apa? Kamu adalah bait Allah. Kalau kita bait Allah, hal yang nggak boleh sama Tuhan, nggak boleh sombong, nggak boleh apa, harus dibuang. Bilang, aku nggak mau sombong. Buang jauh-jauh kesombongan itu ya. Ada pepatah katakan seperti ini, hidupnya ya bagaikan katak dalam tempurung. Tahu nggak kalau katak dalam tempurung teh? Ya diamnya segitu, ruang lingkupnya hanya seperti itu. Dalam arti tidak memiliki wawasan yang luas. Maaf bicara, kakak bilang bodoh dan licik. Ya, wah adik-adik, orang yang sombong ini bukannya berhasil, tapi nggak nyenangin orang lain gitu ya, nggak akan dapat apa-apa. Tanpa disadari, kesombongan berlahan-lahan membawa dalam kehancuran. Ya, lawan dari sombong, ayo jawab, adalah apa? Kerendahan hati. Jadi kalau kita udah sombong, aduh saya mau rendah hati deh Tuhan. Tuhan ampuni saya mau rendah hati deh gitu ya. Terus orang yang rendah hati pasti memiliki banyak sahabat, luar biasa ya. Orang yang rendah hati, yang bisa menerima orang lain, sahabatnya teh bukan 2, bukan 3, bukan 1 geng, tapi banyak ya. Luar biasa ya orang-orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati itu selalu belajar dari kehidupan dan memiliki wawasan yang luas. Kalau si sombong mah sulit untuk percaya ke orang, sulit untuk menerima orang lain, bahkan sulit percaya kepada siapa? Tuhan ya. Si rendah hati lebih beriman dan selalu percaya kepada Tuhan sebab dia mengasihi Tuhan ya. Di dalam firman Tuhan dalam 1 Samuel 2 ayat yang ketiga, dengerin. Janganlah kamu selalu berkata sombong. Sekali lagi, 1 Samuel 2 ayat yang ketiga, janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang maha tahu dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Waduh, ingat ya firman Tuhan bilang apa? Gak boleh berkata sombong ya. Ayo caci makinya dihilangin. Kalau bermain game teh, aduh itu bahasa yang gak baik teh, langsung aku salah gitu ya. Baru apa? Allah tahu loh. Dan ingat, Allah menguji setiap perbuatan-perbuatan kita. Aduh, adik-adik, saat-saat ini Allah mau kita semakin hari semakin baik lagi di dalam Tuhan. Minggu lalu Kak Stephen cerita tentang apa? Harus ada pengendalian di diri. Ya, milikilah pengendalian diri dalam kehidupan kita. Nah, Tuhan menilik hati kita. Tuhan nilik loh hati kita yang paling dalam. Manusia nggak tahu apa yang sedang dipikirkan adik-adik, tapi Tuhan tahu. Aduh, dia lagi mikirin ini, dia lagi dalam pikirannya nggak bener nih, gitu ya. Tuhan tahu. Jadi jangan sombong, tetaplah rendah hati dan biarkanlah Kristus memenuhi hidup adik-adik ya. Contoh dalam Alkitab banyak orang-orang yang sombong. Ada siapa? Saul. Ada Firaun, ada banyak lagi. Tapi kakak mau cerita tentang Goliat. Goliat ini adik-adik tahu kan? Pendekar Filistin yang menantang orang-orang Israel. Dia bilang gini, yo katanya siapa yang mau duet sama aku gitu ya, berkelahi sama aku gitu ya. Ia mengucapkan kata-kata sombong dan menakut-nakuti bangsa Israel. Saat itu tidak ada seorang pun yang berani. Aduh saya takut, badannya udah gede, ngomongnya udah, aduh takut deh, sombong kan si Goliat ini. Datang yang kecil gitu ya, yang mungkin kakak pendek atau nggak ngerti ya, pokoknya datang kecil gitu ya, datang ke hadapan Goliat. Dan dia hanya punya apa? Barang yang bisa dibilang aduh kecil gitu ya, tapi dia bisa ngalahin Goliat. Dan Daud nggak takut loh, padahal Goliat bilang seperti apa? Goliat bilang begini, dengan mengatakan bahwa daging Daud akan diberikannya kepada siapa? Kepada binatang-binatang, kata Goliat.
Kalau berani ya nanti dagingnya Daud katanya akan kuberikan kepada binatang-binatang gitu ya. Nggak takut tuh Daud, dia tetap melawan Goliat dengan dengan kerendahan hati gitu ya. Si sombong masih Goliat yang sombong kalah adik-adik. Makanya orang yang sombong itu akan mendapatkan hal yang buruk, bahkan mungkin kehancuran. Tapi orang yang rendah hati seperti Daud memiliki kemenangan yang luar biasa. Kakak pesan saat ini, yuk adik-adik kalau ada kesombongan dalam hati adik-adik bilang, Tuhan ampuni saya mau menjadi anak-anak yang takut kepada Tuhan. Amin. Biarlah firman Tuhan hari ini, cerita firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa kesombongan itu tidak baik dalam hidup kita. Puji Tuhan, sampai jumpa minggu depan bersama dengan guru yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang ngajarin ke kita semua. Yuk buang jauh-jauh kesombongan dalam hidup kita agar kita boleh melihat ya kemurahan Tuhan menjadi bagian dalam hidup kita. Kita akan berdoa dan kita akan berdoa ya. Bapa yang baik, pada saat ini kami percaya bahwa Allah hadir dan memberkati setiap kami yang sudah beribadah kepada Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan dan berkati orang tua kami. Berkati juga guru-guru sekolah minggu yang sudah melayani pekerjaan Tuhan. Pakai terus kami di dalam melayani pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah kekuatan, kesehatan melimpah dalam kehidupan kami. Apa yang kami perlu dan butuhkan, Allah menyediakan yang terbaik bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan tamatkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.